Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat roti yang manis, lembut, empuk, berserat halus seperti ini, kalian mau nggak? Ini caranya sangat mudah banget, tapi hasilnya the best. Salah satu roti Sokupan. Ini roti manis yang terbaik. Kalian wajib mencobanya karena caranya sangat mudah. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, sekarang kita masukkan dulu air susu. Kalian bisa menggunakan susu UHT atau susu bubuk 2 sendok makan yang dicampur dengan air. Ini Mama Eji 2 sendok makan SKM. Jadi Mama Eji menggunakan SKM 2 sendok makan yang ditambah dengan air, kemudian 3 sendok makan gula pasir, 1 kuning telur. Nah, kalian udah menggunakan SKM itu kan udah manis ya. Jadi gulanya Mama Eji gunakan 3 sendok makan aja. Kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Oke, kita aduk dulu. Ini sampai tercampur merata. Udah nggak ada lagi ya tepung terigunya yang kering. Dan seperti biasa umumnya adonan ini akan kita bulatkan. Kemudian tutup, akan kita istirahatkan selama 60-90 menit. Mama Eji 90 menit. Boleh sampai 10 jam di suhu ruang ya. Lanjut kita siapkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian tuang bertahap aja, ini 2 sendok teh air biasa. Kemudian kita aduk sampai menjadi pasta. Jadi secukupnya aja ya, jangan terlalu encer juga. Jadi tuh seperti itu. Agak kental-kental aja, yang pasti udah gak bergerindil lagi raginya. Nah, ini udah 90 menit. Kalian bisa lihat adonannya sangat lentur, halus sekali. Ini kita angkat dulu. Nih kalian bisa lihat sangat elastis ya, dan halus mulus, glutennya udah terbentuk dengan sempurna banget. Nih sekarang kita caranya seperti itu ya. Letakkan dulu, lebarkan, kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita campurkan lagi tuh sampai semuanya tercampur dengan merata. Jadi jangan sampai nanti ada garam yang tergigit pada satu sudut. Kita bulat-bulatkan. Kalau udah merata, kemudian kita masukkan pasta raginya. Nah, kembali kita campurkan. Sebisa mungkin kalian rasa itu sampai semua ragi itu udah mengenai seluruh adonan. Ini kita folding dulu, kalian bisa lihat tuh. Kemudian bisa kita lanjutkan foldingnya di udara biar nggak melekat di wadah, tapi di tangan juga nggak melekat ya. Jadi seperti ini. Terus bagian tepi lipat ke bagian dalam membentuk bulatan sampai kalian merasa seluruhnya udah terkena lipatan tangan. Nah, sekarang masukkan margarin ini sebanyak 40 gram. Masih harus kita campurkan dulu margarinnya sampai nggak terlihat lagi. Nih, terus kita folding, kemudian kita folding lagi di udara. Ini cara yang paling mudah banget. Konsistensi adonannya tidak melekat. Tuh, tapi ini berat gitu loh ya. Gimana ya, kenyal-kenyal begitu loh. Nah, kita bulatkan kembali dan akan kita proofing selama 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Tentunya tergantung suhu ruangan ya. Yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat, dan kembali kita kempiskan agar udaranya keluar. Sangat mulus ya, tuh kalian bisa lihat adonannya. Jadi tanpa diulen dan tanpa mixer, dengan cara yang berbeda kita bisa dapatkan adonan yang sempurna. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Bagi 3 bagian sama besar, ya boleh ditimbang ya.
Nah, sekarang kita folding lagi, bagian yang halus letakkan pada permukaan atas. Menurut Mama Iji, untuk semua metode ya, dari semua metode pembuatan roti, dari yang tidak menggunakan pengempuk sampai menggunakan pengempuk, ini adalah metode yang terbaik. Tapi semuanya sesuai selera kalian ya. Kalau menurut Mama Iji, ini adalah yang paling rekomen. Nah, setelah kita bulatkan, boleh ditaburi sedikit dengan terigu agar permukaannya jauh lebih halus lagi, dan akan kita istirahatkan selama 15 menit. Udah agak lebih sedikit mengembang agar nantinya kalau kita rounding seperti ini, itu tuh adonannya nurut, nggak membel-membel seperti ini ya. Kemudian kita bentuk persegi panjang dan dilipat. Kalian bisa lihat. Kemudian kita pipih-pipihkan menggunakan telapak tangan dan kita gulung. Gulungnya rapat. Boleh gulung dari atas juga boleh, dari bawah juga boleh. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau udah, kita siapkan loyang. Ini loyangnya ukuran 20 x 10 x 10 cm. Loyang terbuka. Loyangnya udah kalian alasi dengan baking paper, dan tepi-tepinya olesi dengan margarin dan taburi dengan terigu. Jadi setiap bagian kita rounding dulu, kemudian dilipat, dan kita gulung. Nah, jadi kalian harus ikuti ini tutorialnya sampai selesai karena ini roti yang paling super duper. Teksturnya itu sangat halus, lembut, tapi tidak kopong. Nah, perlu kalian ketahui kalau ada kegagalan dalam pembuatan roti, semata-mata bukan karena satu hal ini atau satu hal itu, karena setiap tahapannya kan saling berkaitan. Jadi dari kualitas bahan, metode pembuatan, cara dan tekniknya, itu kalian harus pahami juga. Nah, sekarang kalau udah kita pipih-pipihkan permukaannya sehingga sama rata ya, dan kita istirahatkan 30-45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kalian boleh olesi dengan kuning telur atau air susu aja. Ini Mama Iji olesi hanya dengan susu SKM yang ditambahkan dengan sedikit air. Sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu 170 derajat Celcius selama 20 menit dan akan kita panggang dengan suhu 160 derajat Celcius, api bawah saja. Ini oven Mama Iji loh ya. Selama 30 menit karena masing-masing oven itu karakteristiknya berbeda. Jadi kalian bisa lihat tadi ada 2 opsi ya pemanggangannya, jadi kalian harus sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, selagi hangat kita olesi permukaannya dengan margarin agar lebih shiny dan lembut. Rotinya cakep ya, nggak bantet, nggak ambles, nggak keriput, sangat kokoh. Nih, selagi hangat ini juga, selagi panas, setelah kita olesi dengan margarin harus kita keluarkan dari loyang agar bagian dalamnya itu tidak beruap lembab. Jadi jangan menunggu sampai dingin ya dikeluarkannya. Nah, dihentak-hentakkan setiap sisinya. Itulah kegunaan kalau kita menggunakan baking paper bagian dasar, dia akan lebih mudah keluarnya dan lebih halus permukaannya ya. Nggak nempel-nempel di loyang. Sekarang tiba waktu yang ditunggu-tunggu, akan kita sobek. Lebih afdol kalau roti ini kita sobek untuk melihat teksturnya ya. Nih, kalian udah bisa lihat sangat berserat halus dan ini elastis banget. Juga lembut. Kenapa elastis seratnya? Ini kalau Mama Iji lepas, ini dalam posisi dilepas loh, tapi masih nyangkut seperti itu. Tidak ada tumpuan apapun, sangat halus, lembut. Teksturnya tidak kopong, padat tapi lembut, juga tidak melekat-melekat. Kalau kita kunyah itu nggak melekat-melekat di palatum. Kalian tahu itu palatum, itu bagian atas
bagian atas itu loh, atas mulut. Nah, ini sangat lembut banget, sangat-sangat rekomen untuk kalian buat. Sangat mudah, bisa untuk ide jualan, dan untuk metode ini benar-benar hasilnya itu sampai keesokan harinya tidak kering dan masih tetap lembab kurang lebih 3 hari. Tentunya kalian harus simpan dalam wadah yang tertutup. Ini tanpa pelembut sekalipun ya. Nih sekarang kita sobek lagi. Aduh, ini bagian yang paling menyenangkan sekali. Kalian bisa lihat dong, itu serat-seratnya seperti serat sutra. Enak banget untuk sarapan pagi, camilan keluarga. Dan untuk acara apa aja bisa kita kombinasikan ya roti ini, karena rotinya sangat istimewa. Nih, paling senang banget kalau udah buat roti sukses dengan serat yang halus, metodenya juga sangat mudah. Biarkan waktu yang bekerja untuk roti ini dan hasilnya sangat memuaskan. Tapi kalian juga boleh loh ya menggunakan mixer atau kalian uleni, cuman capek kan kalau diuleni. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.